Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya, memberikan bagaimana sih cara membaca candlestick seperti itu. Kalau sebelum-sebelumnya saya membahas bagaimana cara membuat indikator, dinamis trend line, exponential moving average, bagaimana menggunakan Fibonacci retracement, bagaimana melihat dan menganalisa broker summary, foreign, domestik, seperti itu. Nah, sekarang untuk membantu teman-teman, memberikan edukasi, memberikan informasi buat teman-teman, saya akan memberikan bagaimana cara membaca candlestick seperti itu. Kalau kita lihat, kalau kita pakainya ya, pakai trading view seperti itu, seperti biasa. Teman-teman mau pakai chart Nexus, investing, itu boleh, bebas, tidak apa-apa. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya, Charles Lee, saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga dengan video ini, dengan video-video yang kami buat, semoga memberikan manfaat, memberikan review ya, memberikan analisa, memberikan manfaat, informasi. Jadi buat teman-teman bisa mengambil keputusan dalam trading saham ya, membantu teman-teman untuk mengambil keputusan seperti itu. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang seperti itu. Oke, kita masuk ke bagaimana sih cara membaca sebuah candlestick seperti itu. Nah, untuk biasanya kalau kita lihat indikator ini bisa pakai bar, bisa pakai candlestick, bisa pakai yellow candle, bisa pakai line seperti itu, bisa juga pakai area baseline, itu juga bisa. Nah, paling umum orang-orang pakai itu candlestick. Kenapa? Karena candlestick itu memuat informasi yang jauh lebih banyak. Nah, yang paling simple memang line ya, garis. Kenapa? Kita bisa lihat, misalnya ini dalam bulan Agustus 2020 itu harganya di sekitar 6.275. Ini kita contoh BCA ya. 6.000 ini setelah harga baru, setelah stock split, seperti itu. Nih, kalau sekarang harganya di 7.375 di bulan Desember 2021. Seperti itu. Nah, informasinya kalau kita misal pakai line, itu kan cuma hanya lihat di closing price, yaitu harga penutupan di 7.375. Nah, kalau kita pakai candlestick, kita bisa lihat di sini. Penutupannya sama, harganya juga sama, 7.375, tetapi informasinya jauh lebih banyak. Kita bisa dilihat di sini ya. Ini ini berarti opening price, H ini harga tertinggi, low ini harga terendah, C ini closing price. Seperti itu. Jadi dalam posisi seperti ini nih, harga openingnya itu 7.275, sempat menyentuh dalam perjalanan hari itu. Ini kebetulan bulanan ya, kita ganti dulu ke harian aja. Oke, seperti ini. Jadi untuk tanggal 3 Desember 2021 itu dibuka, pertama cara bacanya dibuka di 7.525, kemudian tertingginya di harga pembukaan 7.525, kemudian dalam sehari itu mengalami penurunan ke level, sempat menyentuh level terendahnya itu 7.350, tetapi ditutup di 7.375 atau
turun 125 poin atau sebesar 1,67%. Kenapa merah? Itu karena candlenya turun, koreksi. Dibukanya di 7525, ya kan? Sorry ya, suaranya agak bindeng soalnya pilek. Pembukaannya di 7525, penutupannya di 7375. Jadi turun 25. Oh, ini gap up ya. Ya, gap up. Gap up seperti itu. Karena mengalami penurunan ya. Pembukaannya di 7525, kemudian ditutup di 7375. Jadi turun sehingga koreksi merah. Kita lihat ini candlenya yang di sebelahnya tanggal 2 Desember. Itu pembukaannya di 7375, sempat menyentuh tertingginya di 7500, terendahnya di 7300, tetapi penutupannya di 7500, di mana pembukaan 3775, penutupannya 7500. Jadi kan naik berarti candlenya hijau seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, ini ada ekor panjang, itu namanya shadow. Shadow itu biasanya kalau orang Indonesia ngomong ekor, seperti itu, ekornya panjang, seperti itu. Ini ekor, menunjukkan bahwa saham tanggal BBCA ini tanggal 1 ini sempat menyentuh ke level tertingginya itu di 7.450, seperti itu. Tetapi ditutup di 7.300, berarti tekanan jualnya tinggi Mas Ian. Kenapa? Karena sempat menyentuh di 7.450 terus kemudian dibawa turun lagi. Berarti kan orang-orang jual, sehingga harganya semakin turun, seperti itu. Nah, kalau ini kebalikannya, ekornya di bawah, berarti sempat menyentuh terendahnya itu di 7.300, ya kan? Dalam satu hari itu sempat menyentuh 7.300, tetapi karena mulai ada dorongan beli, maka sahamnya naik. Seperti itu. Nah, bedanya kalau ini kan solid ya, ini body candle. Kalau tadi yang ekor atas ini, ekornya, shadownya, tapi kalau bodinya itu yang tengah, yang hijau, yang merah ini body candle. Jadi dalam candlestick itu bisa membaca minimal 4. Harga opening, harga tertinggi, harga terendah, sama harga closing. Seperti itu. Kalau kita ngubah, misalnya ini ya, kita ngambil Desember. Harga penutupannya kan 7.375, harga pembukaan 7.525. Kalau kita pakai indikator lain biasa, yang secara simple, ini kebacanya hanya penutupan 7375, seperti itu. Nggak kelihatan titik tertingginya berapa, harga pembukaan berapa, harga terendahnya berapa, nggak kelihatan. Seperti itu. Hanya memberikan informasi penutupan harganya berapa, 7.375, seperti itu. Jadi informasi yang diperoleh dengan candlestick itu jauh lebih banyak, sehingga saya lebih menyarankan pakai candlestick. Atau mungkin buat teman-teman yang ikut grup Telegram seperti itu, atau lihat video di tempat lain, di channel YouTube lain, itu kebanyakan rata-rata mayoritas itu pakai candlestick karena informasinya jauh lebih lengkap untuk candlestick. Seperti itu. Jadi saya harap dengan adanya video kali ini, video pembahasan cara baca candlestick, cara memahami candlestick, itu bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa mengerti gitu ya, mendapatkan informasi, oh kalau misalnya candlenya seperti ini, berarti ada tekanan jual, seperti itu. Candlenya, ini kan inverter hammer ya, kalau misalnya pattern,
Ini inverter hammer, membentuk palu yang terbalik seperti itu. Ini membentuk hammer atas ini, hammer. Banyak, kalau mau lihat cat pattern itu banyak ada. Ini doji seperti itu. Ada evening morning doji, banyak lah seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk analisa untuk bagaimana cara baca candlestick. Saya kira cukup. Sampai sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Dan nantikan video-video selanjutnya.